Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim war rasulil azim khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama, kami berwasiat untuk kami pribadi juga jamaah sekalian, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui apa yang kita miliki. Wabtau ilaihil wasilah, posisi apa yang kita miliki selama ini. Kalau kita sebagai seorang pejabat, gunakanlah pejabat itu menuju ketakwaan yang dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang polisi misalnya, jadikanlah itu media ketakwaan kepada Allah untuk melindungi masyarakat dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu, apa yang ada pada diri kita adalah media-media, sarana-sarana untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Jalani sepenuh hati menuju ridha Allah Subhanahu wa taala dan jauhi penyimpangan, karena itu semua akan membuat hati gelisah dan akan membuat kita akan sengsara dunia sampai akhirat. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini saya menyampaikan salah satu pemikiran atau pendapat imam yang terkenal, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa dalam diri manusia ini ada dua unsur, al-jasad war ruh, fisik tubuh dan ruh atau nyawa. Kata beliau, la jasada, fisik itu tidak ada artinya illa biruhin, kecuali ada nyawanya. Kalau manusia itu sudah lepas dari nyawa, fisik itu tidak ada artinya, karena sudah merupakan mayit atau jenazah. Selanjutnya, la ruha illa bi ilmin, nyawa itu juga tidak ada artinya, tidak punya harga sama sekali, illa bi ilmin, kecuali diisi dengan ilmu. Kalau manusia tidak mengisi dengan ilmu, hampir sama dengan binatang. Binatang punya otak, manusia juga punya otak. Binatang punya fisik, manusia juga punya fisik. Binatang punya nafsu, manusia juga punya nafsu. Bedanya adalah mau nggak mengisi dengan ilmu. Selanjutnya, wala ilma, ilmu itu tidak ada artinya illa bi amalin, kecuali dengan amal yang nyata. Wala amala, amal itu tidak ada artinya illa bi ikhlasin, kecuali digandengi, dipedomani dengan keikhlasan. Oleh karena itu muslimin, agar hidup kita punya makna, punya arti, maka mari dimanapun saja kita berada, fisik kita sebelum kita lepas dari nyawa kita, banyak-banyak belajar tentang keilmuan. Setelah itu kita praktekkan ilmu itu dengan amal soleh, karena ilmu sekedar dipajang, ilmu sekedar intelektual gambaran, tidak ada artinya sama sekali kecuali diaplikasikan dalam kehidupan. Dan paling akhir
Amal tidak ada artinya, tidak ada harganya kecuali biislahin, dengan cara yang ikhlas. Kenapa demikian kaum muslimin? Setan dalam menggoda manusia ada dua cara. Kalau yang digoda itu orang awam, orang yang tidak merasa penting tentang agama, orientasi hidupnya hanya dunia, uang, rumah, aset, dan seterusnya, dan seterusnya. Orang semacam ini cara goda setan mudah sekali. Dipetik dengan cara kemaksiatan, muncul dia. Tapi setan tidak berhenti dengan orang awam saja. Kalau menggoda orang ahli ibadah, tahajud tekun, baca Quran tekun, puasa Senin Kamis tekun. Orang ahli ibadah ini apa yang digoda? Hatinya. Ini yang dikit-dikit sama iblis. Jadi tidak ada yang namanya iblis absen dari menggoda manusia. Sekali lagi, bagi orang yang ahli ibadah, khusyuk betul, yang diuji, yang digelidik oleh iblis adalah hatinya seorang itu. Sehingga ada kitab klasik, kitab kuning yang berjudul Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lupa. Di sana banyak penjelasan orang yang tidak merasa penting dengan akhirat, yang penting hidup di dunia ini enak, nyaman. Orang-orang semacam ini digolongkan dalam Tanbihul Ghafilin, godaannya mudah oleh iblis. Tapi ada buku yang berjudul lebih ngeri lagi, Tanbihul Mughtarin, peringatan bagi orang-orang yang tertipu. Siapa yang tertipu itu? Ahli ibadah, mungkin ustadz, mungkin kiai, alim luar biasa, tapi dalam hatinya tidak ada ketulusan, sehingga muncullah kesombongan, merasa paling suci, merasa paling bersih, merasa paling benar, menganggap orang lain itu di bawah rata-rata, di atas dia, di atasnya. Ini adalah cara iblis menggoda manusia. Makanya kita harus hati-hati, jangan sampai ada jebakan iblis. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, setan itu pasrah, dia tidak mampu menggoda pada orang punya tiga ilmu. Ilmu apa saja? Pertama, ilmu ma'rifat. Setan tidak mampu menggoda orang sudah ma'rifatnya tinggi. Apa yang terjadi selama ini Allah, suka atau duka Allah, melanggar atau tidak Allah. Artinya apa? Orang ma'rifat betul, tidak ada kekuatan apapun kecuali Allah SWT. Orang yang punya ilmu semacam ini, setan tidak mampu menggoda. Yang kedua, orang yang punya ilmu ikhlas. Setan sudah bersumpah kepada Allah, ya Rabb, semua anak Adam akan aku goda, kecuali satu yang aku tidak mampu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-Mu yang terpilih, yang tulus hanya karena Engkau. Yang ketiga, orang yang punya ilmu tawadhu. Tawadhu ini ziddul kibri, kebalikan dari kesombongan. Sombongan adalah karakter iblis. Iblis tidak mampu menggoda orang bersikap tawadhu, karena orang tawadhu itu merasa dirinya rendah hati. Tidak ada seorang pun yang merasa di atas, merasa lebih rendah daripada dia, menganggap orang itu adalah sama di hadapan Allah SWT. Inilah kaum muslimin, mari hati-hati menata hati kita, sehingga kita diingatkan oleh Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 89, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di akhirat semua tidak ada yang mampu menolong dia. Anak tidak bisa mampu menolong, hartanya tidak mampu menolong, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang ketika menghadap kepada Allah hatinya selamat, hatinya bersih dari dengki, sombong, hasud, kemunafikan dan lain-lain. Ini orang selamat, yaitu orang yang mukhlasin, orang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa gambaran orang-orang ikhlas itu? Dalam ilmu tasawuf, gambaran orang ikhlas itu satu di antaranya, dia sudah lupa apa yang dijalani, yang diamalkan kebaikan. Misalnya habis membantu sekian tahun, membantu orang tidak mampu nilainya sekian juta, itu sudah lupa. Merasa apa dijalani tidak ada apa-apa. Karena apa? Dia bisa berbuat baik, memberikan infak pada orang lain,
memberikan bantuan pada orang lain tanpa digerakkan hatinya oleh Allah, tanpa pertolongan Allah, aku tidak bisa apa-apa. Ini kriteria atau indikator orang ikhlas. Mohon maaf, dalam bahasa Pak Zainuddin almarhum, orang ikhlas seperti orang yang buang air besar, tidak pernah dipikir yang jatuh, tidak pernah dipikir. Itu gambaran saja. Atau dengan kata lain, ada orang mengatakan orang ikhlas itu jiwanya seperti gula. Gula itu ada di makanan dan minuman, banyak dirasakan manisnya, tapi tidak pernah disebut. Kopi itu manis, disebut kopi, gula tidak disebut. Es teh itu manis, gula tidak disebut. Tidak pernah disebut, tapi dirasakan. Ya Allah, manisnya luar biasa, enak sekali. Gula tidak disebut, namanya kopi, bubur serundul dan lain-lain. Gula tidak pernah disebut, tapi dirasakan. Orang ikhlas tidak banyak ngomong, tidak bangga disebut, tidak terkenal, tapi perilakunya, amalnya dirasakan oleh banyak umat. Tidak banyak omong, tapi dirasakan daripada kebaikannya. Itu ciri-ciri orang ikhlas. Dan orang ikhlas itu gandengannya tawadhu. Orang ikhlas itu gandengannya tidak hasud. Orang ikhlas itu gandengannya tidak sombong. Ada kisah menarik kaum muslimin. Khidir itu nama seseorang hamba Allah. Ulama berbeda pendapat, mengatakan Khidir itu hidup hanya semasa Nabi Musa. Ada yang berpendapat, Profesor Hamka berpendapat Khidir itu hidup pada saat sekarang juga ada. Orangnya cuma tidak banyak orang tahu. Orang yang taat kepada Allah. Pada zaman salafus soleh, ada seorang ulama yang bernama Khidir ini, suatu saat bertamu pada ulama, seorang kiai. Khidir ini bawa anjing. Ketika bawa anjing sampai di teras di depan rumah kiai ini, santrinya kiai ini menghadap kepada Khidir ini. Pak, sampean mau kemana? Saya mau bertamu pada seorang kiai. Dengan nada arogansi, santri ngomong, Pak, sampean Islam apa tidak? Kamu itu tidak sopan, mau mendayu kepada rumah Allah, tak mau mendayu kepada kiai, tapi panjenengan bawa anjing, itu namanya tidak sopan. Ngerti nggak bahwa najis itu, anjing itu najis? Khidir ini dengan tawadhu dia mengatakan, Mas, saya mohon maaf. Tidak bantah sama sekali. Padahal ini orang alim Khidir ini. Tidak lama kemudian kiai ini datang. Assalamualaikum salam. Berjabatan tangan dengan Khidir. Diajak masuk ke ruang tamu. Setelah ngomong-ngomong selesai, Khidir ini pamit dengan membawa anjingnya. Setelah itu santri ngomong pada yainya, Yai, orang tadi itu tamu itu ndelotok. Tadi saya marahi, kamu itu orang Islam apa tidak? Ngerti apa tidak? Kok bawa anjing? Apa kata kiai? Santriku, sama duduk. Tak kasih tahu. Hai santriku, menurut Imam Maliki, salah satu madhab Islam, bahwa orang Islam itu boleh memelihara anjing dengan dua catatan. Satu, mampu menjaga air liur najis itu. Dan yang kedua, untuk keamanan. Boleh. Dengan syarat itu. Kata kiai, santriku, andai kata anjing itu berliur di atas sebuah piring, maka piring itu najis. Maka cara membersihkan, dibasuh dengan 7 kali air, 1 kali dengan dicampuri debu atau pasir, maka piring itu menjadi bersih dan suci, hilang najisnya dan menjadi bersih. Santriku, ingat, membersihkan air liur anjing yang ada di sebuah piring itu lebih mudah dibanding menghilangkan kesombonganmu yang bersarang di hatimu. Kesombongan yang ada di hati kita itu sulit untuk dihilangkan. Makanya harus hati-hati. Dan ingat, sombong itu warisan iblis. Jangan merasa paling bersih, paling alim. Nabi Musa pernah ketemu pada kaumnya. Ketika ketemu, ini contoh saja. Ketika ketemu, ada seorang kaumnya Nabi Musa bilang, wahai Musa, siapa orang yang paling alim di antara kita? Nabi Musa mengatakan, saya yang paling alim. Ditegur sama Allah.
Apa kata Allah? Musa, aku punya hamba yang lebih alim daripada kamu, namanya Khidir. Cari dia ilmunya sangat dalam, tahu tentang makrifat. Kalau kamu ingin alim, belajarlah pada Khidir, itu hambaku. Apa artinya? Nabi Musa karena dicintai oleh Allah, ketika ngomong paling alim ditegur sama Allah. Maka ulama sekarang jangan sampai bilang aku paling alim, aku paling pinter. Merasa fala tuzakku anfusakum, jangan merasa diri paling suci, paling bersih, paling hebat. Huwa a'lamu bimanittaqa, Allah lebih tahu siapa Anda sebenarnya. Kadang-kadang ada sahabat kita kelihatannya bagus, tawadhu, baik dengan kita, tapi dengan istrinya jahatnya setengah mati, dengan orang tuanya medit pelit. Ada di kasat mata koyok yeso, tapi di mata keluarga dia tidak punya arti apa-apa. Itu casing saja. Apa artinya kaum muslimin? Allah lebih tahu siapa diri kita. Oleh karena itu, orang paling selamat adalah orang yang ikhlas, tawadhu, tidak ada merasa bersih dibanding yang lain. Mudah-mudahan fisik kita bermakna, kita isi roh kita dengan ilmu kita amalkan, dan mudah-mudahan dengan amalia itu kita diberikan Allah bimbingan keikhlasan dalam diri kita, sehingga kita tergolong orang yang selamat di dunia sampai di akhirat. Amin amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني تلاوته فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا من المتقين اللهم اجعلنا من الشاكرين واجعلنا من الصابرين واجعلنا من المحسنين واجعلنا من المخلصين واجعلنا من الراضين. اللهم يا الله حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا مع الراشدين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا واسع الرحمة اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا وما لم نعلم. يا واسع المغفرة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.